barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna man ittaqallaha hada. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali bisa melanjutkan mengaji di Masjid Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, Tanjung Mutan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat balasan yang tinggi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi yang diutus Allah sebagai penutup yang membawa syariat yang wajib diikuti, tidak diterima dari agama manapun kecuali dari agama yang didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan tidak diterima amalan kecuali yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh itu, mudah-mudahan kita senantiasa mau belajar kepadanya, kemudian mengikutinya serta taat kepadanya. Karena janjinya siapa yang taat kepadanya insya Allah masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat tentu jalannya tidak ke surga. Ma'asyiral kiram, melalui kitab ini kita menelusuri apa yang didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu 3 landasan utama dakwahnya yang akan dipertanyakan kepada kita di awal pertama kita meninggalkan dunia ini, mulai masuk ke alam barzakh, awwalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama menuju akhirat. Di situ akan diuji yang 3 ini: man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, dan apa agamamu, dan siapa nabimu. Bila lulus jawabannya, maka akan kedepannya insya Allah akan mulus jalannya. Tapi kalau tidak lulus jawabannya, maka ke akhirat akan semakin gelap sehingga penderitaanlah selamanya. Lalu sampai ke akhirat tapi lah ketakutan. Tapi orang yang diterima jawabannya belum sampai ke akhirat tapi sudah dalam kelapangan. Dan beda, yang pertama takut
jawab doanya kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabbi, jangan datangkan kiamat. Apa sebab? Karena dahsyat hukuman yang akan diterima. Tapi yang lulus, dia bilang, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabbi, segera dirikan kiamat. Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di akhirat. Oleh itu maka kita mengaji supaya kita lulus ujian, ya, supaya kita lulus ujian di alam barzakh, dan yang diuji adalah al-usul ats-tsalatsa ini. Ya, tapi ada juga yang mencemooh Ustaz, ya, usul ats-tsalatsa trinitas ini kan, salah, cuma lah, tak masalah tu. Ini kadang-kadang jangan kena awak le Nabi cuma doang, ya kan? Jangan kena awak le Allah Ta'ala cuma aja doang, ya. Allah Ta'ala cuma aja doang, ya. Tapi besok baru tahu. Oleh sebab itu tenang sajalah, karena ciri khasnya golongan yang selamat itu la yadurruhum man khadalahum, tidak bermudarat baginya celaan orang yang mencela. Tidak ada masalah. Tapi kita berharap mudah-mudahan lapuin dan cuma tak salah nanti ada ya. Ya, ada syekh dari Mesir atau di Madinah tak pernah baca tapi wanci tahu je. Sampai nampak praktik langsung dia ilmu itu dari Syekh bin Baz rahimahullah. Abu Talib sudah tua minta kitab-kitab dulu. Bukan main kitabnya. Kalau Syekh godang tapi tak baca orang. Apalagi Syekh kenek-kenek pun. Syekh godang tak baca, apalagi Syekh kenek-kenek. Akhirnya dibaca dia. Sudah itu jadi dai Wahabi lah. Menurut istilah nang tanda istilah awak dah. Istilah tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih melanjutkan al-aslus tsalis dalam Islam. Berkata al-muallif rahimahullah, kita berhenti pada wadinuhu baqin. Agamanya baqin adalah tetap eksis dan berkekalan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena tidak ada agama lain lagi. Sampai kiamat agama ini akan tetap ada. Dan akan ada yang tetap istiqamah. Walaupun kebanyakan orang melenceng, menyimpang, tapi akan tetap ada yang berjalan lurus. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'alal haqq. Akan tetap ada sekelompok umatku yang berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak pengaruh orang-orang yang merendahkan mereka. Mereka tetap istiqamah. Siapa? Nabi sebutkan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabatku hari ini beragama. Jelas kan? Tapi kalau cuma anjur, kena aja pakai motor kalian ke masjidnya pakai untunya kan. Nah, ya, kecen dia ketika itu sahabat kini tak pakai motor pakai untu aja. Jadi ada hal-hal yang dikatakan Nabi itu adalah beragamanya, bukan bermobilnya. Tapi kalau nak dikaji-kaji balik, motor lado dalam hadis, ya, pita abang lado dalam Quran. Dek lambe faham juga nya, ya. Nak pernah nongol pak, motor lah sampai dalam hadis, Sebut lagi ni ya disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi bahwa Nabi SAW mengatakan akan datang masanya umatku naik kenderaan dari dalam. Di zaman Nabi ada kenderaan naik dari dalam? Apa kenderaan orang itu? Allah sebut wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, bagal, keledai, untuk kamu jadikan kenderaan dan jadi perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nanti Allah jadikan lagi kenderaan-kenderaan lain yang kalian tidak ketahui. Kata masuklah pita abang isi ya. Kan ya? Kan pita abang masuk. Nah, ketika jenis ini adonan dari dalam masuk,
Kemudian untung masuk lampau kandak dia kabo pun apa keledai tak jodoh kan, berarti ada sesuatu yang akan diciptakan nanti. Alhamdulillah di masa kita mula kan bemo dulu tak bajai sebelum tu becak itu lama-lama jadi alhamdulillah. Jadi itu termasuk sunnah sebenarnya. Tapi sajalah seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka sya'raka illa bisunnah fala tahuk." Kalau bisa nggawi palo jo harus ada sunnah. Kau ndak kau cuma ende sunnahnya. Palo caro. Ya, mengikut Nabi itu dalam segala hal itu berguna. Dan itu yang dicari oleh para sahabat dan para tabi'in yang setia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika datang kepada Imam Malik seseorang, "Ya Abu Abdillah, ini masalah hayyina." Saya punya masalah yang sebenarnya remeh saja saya mau tanyakan. Imam Malik marah dia. "Laisa fid din syai'un hayyin." Kalau masalah agama tidak ada satupun yang kecil. Semuanya besar. Semuanya besar. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka kita ingin agama yang ditinggalkan Nabi ini yang kita ikuti, bukan membuat-buat yang baru yang tidak bermutu. Karena bahan sintetis. Kalau yang di Nabi itu bahan asli, tidak kawin, tidak kawin satu kawin dua kawin tiga, tapi asli dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sih. Jadi kalau solat itu seperti Nabi asli, tapi solat seperti wali belum tentu asli. Maka kalau mana tahu kalau bezo kalau le sama ancak. Baik, wa hadza dinuhu, beliau mengatakan hadza dinuhu, dan ini adalah agamanya yang beliau wariskan, yang beliau tinggalkan umat di atasnya, dan Allah menjamin akan menjaganya seperti yang disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang diwarisi oleh para ulama, ahlul ilmi wad din, dan orang-orang yang mengikuti agama, yang mengamalkannya, khalafan an salaf, dari generasi ke generasi. Khalaf dari as-salaf, generasi khalaf dari as-salaf. Qala as-salaf, berkata para as-salaf, hadza ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaina. Ini adalah perjanjian yang dibuat Nabi kepada kami. Apa perjanjiannya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, yaitu tegakkan agama ini, jangan kalian bercerai-berai karenanya. Kalau nak tegak tentu, kalau le tetap ikut Nabi bercerai enggak. Tapi kabar-kabar dakwah sunnah mencerai-beraikan umatnya, mencabalah umatnya. Samurnya ketika Nabi berdakwah dulu dituduh memecah belah umat, karena memang antara benalu dengan pedahan harus dipisah. Antara yang syirik dengan tauhid memang harus dipilah. Antara yang hak dengan yang batil memang harus dipecah. Kalau tidak jauh lihat. Nan batil aja. Ini batil tapi batil. Kan ya? Nan bono nan bono dihilangkan, yang salah ditegakkan. Kemudian wa nahnu ahidnahu ilaikum, kami serahkan pula perjanjian ini kepada kalian. Wa hadhihi wasiyatu rabbina wa farduhu alaina, ini wasiat dari Rabb kita dan kewajibannya kepada kita. Wa hiya wasiyatuhu wa farduhu alaikum, dan juga wasiatnya dan kewajiban daripadanya untuk kalian. Jadi fajarul khalafu ala minhajis salaf, sehingga generasi belakang berjalan di atas manhaj generasi yang terdahulu. Jadi
Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya menjalankan agama ini, seperti itulah mereka menjalankannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, waqtafau atharahum wa la yazaluna ila yaumil qiyamah. Mereka mengikuti athar, yaitu peninggalan mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Apakah mereka tidak melewati berbagai fitnah dan cobaan? Iya. Bukankah di akhir-akhir masa sahabat banyak sekali aliran-aliran berkelebat yang menyesatkan, yang memfitnah, yang dianggap oleh orang-orang yang tak ikut sahabat seolah-olah bagus dan hebat. Sahih? Ya, lahir Syiah, membawa bendera cinta kepada Ahlul Bait. Ya, siapa yang tak mencintai keluarga Nabi SAW? Ada yang tak cinta keluarga Nabi? Ada yang tak cinta keluarga Nabi? Tak boleh tanya, tuan-tuan. Apa dia bohongi contoh? Ini tak cinta ke keluarga Nabi? Lain, wajib. Karena Nabi bilang cinta pada keluarga Nabi itu iman. Tidak mencintai mereka kemunafikan. Lalu datang orang menawarkan cinta ke keluarga Nabi. Itu kan mungkin tak tolak. Mungkin dia tolak. Pasti diterima. Disitulah masuknya syubhat ini. Bahwa pertama dikatakan Abu Bakar dan Umar. Itu boleh sekata-sekata. Sebenarnya Ali lebih afdal. Tolong boloro. Ali lebih afdal. Apa makna afdal? Lebih patut jadi khalifah. Tapi diambil dia nanggah. Didukung loh dia orang yang lain. Tu boleh masuk dia. Kuasan nang ianya. Salah Abu Bakar dan Umar tu. Ali salau. Dah lu tu sih besok kena ganja nak. Lama-lama sudah itu lah. Sudah itu mosong afdal Ali daripada Abu Bakar secara mutlak. Kalau tadi kan lebih afdal menjadi khalifah. Sudah itu menjadi lebih afdal secara mutlak, lebih mulia Ali daripada Abu Bakar. Atau kait-kait dia mulai kan masuknya kalinya. Uang yang lebih hebat, yang lebih dekat kepada Nabi, tiba-tiba dia abu kekuasaan dia nangtan. Dia sah masuklah kaji kan basuh aja ujung-ujung mereka orang nan merebut Ali diberi wasiat tu jadi khalifah. Nah kita tengok wasiat Nabi tidak diindahkan oleh Abu Bakar. Apa nombor? Kalau nak melaksanakan wasiat Nabi apa nombor? Subhanallah ya Syekh. Kalau wasiat Nabi tidak laksana apa nombor? Mak langsung kafir saja. Sajus. Tongkol. Dua kau ke ya? Kalau dua kau ke Nabi apa nama? Dia naik tahu itu. Murtad. Akhirnya bojong pada mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Utsman. Lala tambah je leh, tambah yakinnya nang dong. Sudah ke sodona mendukung Abu Bakar dan Umar kafir. Jadi tiba suansu kayak gitu. Tulen nawa sahabat masuk di situ. Masuk Syiah ada sahabat masuk? Tidak ada. Tidak ada masuk. Itulah hikmah Allah SWT. Sebab apa? Mereka lebih paham mencintai keluarga Nabi daripada selain mereka. Sahabat, siapa nak mau ajar sahabat cinta ke keluarganya? Dan mau ajar sahabat cinta kepada Ahlul Bait siapa? Rasul. Lain dipraktekkan denang dah. Dipraktekkan. Nah, ketika datang Syiah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi mempraktekkan itu, ada cari ikut dia jadi Nabi kami denangnya. Ke dia, nak cari ikut dia jadi Nabi ke kami. Tu percaya olehnya oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi dulu pada percaya kepada Nabi. Tuan-tuan, kalau tak boleh tanya, sabunlah nilai jale weh. Kau setiap tanya tiap mandang je tahu ya. Tak kena jawab, tak tidur, tak manggut, tak mengeleng. Kau tak boleh sabun, dan sang bercita oleh
Awak nak ajar ngantuk tuan-tuan tu tidak payah bodok-bodoknya pertanyaan. Kau sedar lah boleh tanya. Tak boleh? Lah alhamdulillah. Ya, biasa katnya entak-entak je, tak ada interaksi dia. Akhirnya kau sedih butawi jawab dia. Awak dah apa jawaban? Kau muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dan banyak terpengaruh dia assignment jenis itu cara banyak kan itu dibawa aktif. Nak jen apa? Ada yang ketinggalan. Nah, balik ke tadi lah. Diajarkan oleh Nabi contoh. Tiba-tiba datang orang setelah Nabi. Tu cahaya nak sahabat okey selain Nabi tu? Tak contoh jenis Nabi cinta ke Ali duduknya. Kan ya? Kau dia Ali masih hidup lah. Iya contoh itu dua jenis Nabi. Anda adanya nak tu. Ali pun tak masuk siar. Ali pun tak masuk siar. Tapi masuk dia nak tu. Sama orangnya. Kalau dia ilak lay apa nombor? Kalau dia jawab mau masuk. Sebenarnya itu klaim semua kaum muslimin. Jadi sahabat tak satu pun masuk. Datang pula aliran Khawarij. Khawarij. Tahu Khawarij? Awal aku nak tuduh orang Khawarij. Nak habis tuan-tuan dia. Siapa ngaku Allah Ta'ala di hati lah Khawarij. Jadi nak tu. Siapa yang tak amun yang mobil hasanah lah Khawarij. Nombor dia. Ya. Siapa yang mengapiun orang kafir Khawarij. Nombor dia. Siapa yang mencintai orang Islam Khawarij. Nombor dia. Tak buat tak cinta kepada selain orang Islam Khawarij. Nombor. Yang tak habis Khawarij sudah dah. Newton belajar di Amerika tu belajar. Tak kira sahabat belajar dah. Itu kan tentu dia pasti Khawarij dia. Tak tentu. Atau belajar 2 kali semester. Ya, datang kuliah umum. Jadi itu baca diktat. Selesailah terjana. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Khawarij itu keyakinan. Bukan asal samus kena langsung Khawarij tak. Kalau gitu karena koruptor asal badasi koruptor tu lah. Yang ratu-ratu non korupsi lu barang orang badasi kan ya? Kan ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya nanti banyak hal-hal yang harus kita muliakan jadi dihinakan nanti. Atau Khawarij tu rajin baca Quran. Sah? Tu tahu baca Quran sudah itu? Asal rajin baca Quran Khawarij. Biasa Pak. Hah? Asal rajin baca Quran Khawarij. Akhirnya larang baca Quran doang. Macam komunis Soviet tu boleh? Bukan. Khawarij itu adalah keyakinan mengkafirkan orang dengan dosa besar. Tentu mengkafirkan orang dengan dosa besar. Kan tak ada? Kisah Muhammad bin Wahab ada mengkafirkan orang dengan dosa besar? Tidak. Nah, itu dia tanya ke inya atau tanya ke orang mempelajari kitabnya. Kan tak tanya ke orang memusuhinya dia. Sambungnya dulu orang-orang Arab jahiliyah, orang Arab di luar Mekah. Tanya tentang Nabi ke Abu Jahal. Apa jawaban? Wih. Ketika pemuka-pemuka Arab di luar Mekah datang ke Mekah nak bertanya tentang Nabi, tanya ke Abu Jahal. Apanya? Kalau ke Abu Jahal tanya, ajak Nabi itu buat. Tapi kalau tanya ke Abu Bakar, hah? Kalau tanya ke Abu Bakar, buat Nabi dah. Nak Abu Bakar weh. Kalau Abu Bakar tak elok dah. Nya Abu Bakar berasiati Abu Jahal. Hah? Lah ada pilado. Kan Abu Jahal lah ada pilado. Tentulah ada piladonya sih. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak satu pun sahabat yang terlibat Khawarij. Apa sebab? Ndak itu dia jendek Nabi ke kamera. Ketika baca wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah maka kafir. Nabi baca ayat itu ke sahabat dia. Bukan maknanya orang yang tidak memakai hukum langsung kafir, tidak. Makanya Ibnu Abbas yang dapat makna tafsir itu dari Nabi SAW,
Dia lainnya itu kufrun duna kufur, itu kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya tidak ada sahabat yang ikut khawarij. Tu kalau awak ikut sahabat tu khawarij ada ya? Ha? Tak nangtan ngaku je ikut sahabatnya Pak. Ngaku je nya. Cuman ketika wasuil sahabat dah ikut sahabat tu daerah. Nya ngakurnya ahli sunnah tapi ke wasuil sunnah le ikut dah. Ha? Sunnah lumayan nya. Kan ya? Ndak diikut sunnah ada alasannya apa? Sunnah je dibasuh jongnya nya. Kan ya? Nya ahli sunnah tapi nak ngomong ajong sunnah. Tapi pas bid'ah datang salaju-laju hasanah dunyanya. Sunnah hasanah dak kajong dak dah. Bid'ah hasanah kajong tapi inya ahli sunnah. Ya Pak. Datanglah qadariyah. Nah, suku sahabat lah Pak. Nah, wujud sahabat lah. Ha, qadariyah mengingkari takdir. Ngosong opun wa kajong dak berlaku takdir Allah. Hanya keinginan kita sendiri. Subhanallah. Sampai ke sahabat tak? Sampai tak ke sahabat iswi turun? Nah, oleh sahabat? Leh, sampai ke sahabat. Apanya sahabat? Tak, contoh itu aja Nabi ke kami. Sehingga tidak satu pun sahabat yang terlibat aliran Qadariyah. Walaupun mereka sama banyak amalannya nang Qadariyah. Salat sama kan, zikir sama, Quran sama, hadis sama, cuman isi bodoh berbeza. Maka sahabat tak satu pun tercatat ikut qadariyah. Apa sebab? Tak contoh itu dia jondak Nabi masalah takdir. Jelas ya? Atau rokok datang lo lah, tapi lah kode-kode Mu'tazilah lo kode-kodenya tak tiba dia. Tapi masih ada tabi'in lah. Tabi'in yang ikut sahabat, oh tu jadi Mu'tazilah? Enggak. Ahli hadis tak amurah. Walaupun guru pentolan Mu'tazilah Hasan Basri. Tu wasalang Imam Hasan Basri. Wasalang Imam Hasan Basri. Wasalang Ustaz Hilmi Basri. Enggak. Injo tak pernah mau ajon Mu'tazilahnya, yang dia ajon dia Al-Quran dan Sunnah. Nampai atau juga indah masuk pikiran Quran dan Sunnah dulu. Tak sesuai utak dan danyanya. Akhirnya lahir aliran Mu'tazilah. Walaupun guru ahli Sunnah. Jadi tak bisa disalah ahli Sunnah dulu. Nyenyom buat seorang dia faham. Sama je kini dunia. Nama kicau-kicau kini doha. Ya, dia jadi teroris, dia membaca kitab Al-Wala' wal-Bara' fil Islam. Ditulis oleh Muhammad bin Said Al-Qahtani kan itu ya. Tapi ratusan juta umat Islam baca di seluruh dunia, baca kitab kok enggak jadi teroris dah. Wah, ang baca berik teroris ang. Antu sebabnya. Nan enggak jadi teroris tu memahami condong tuli dia yang penuli tu. Inyo paham sang je. Balik kita baca sang, paham sang, sosek sang. Sudah itu bawa sonor lain sosek dia. Pahamnya tak? Pahamnya? Kini awak baca Quran, ada solat Quran doh? Tak, tapi lesa muhasil bacaan awak. Lesa muhasil bacaan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan kafir. Baca dia juga. Lain monang kadang. Ustaz dokek ke pemerintah menyinya kapiu ke nyigat ya. Ya. Tapi Ustaz Ridwan tak sama pemahaman lah. Dibaca dia tafsir sahabat, tafsir Nabi SAW, berapa banyak masalah yang zahirnya kufur dibuat dia sahabat tapi tidak dikafirkan. Berarti tak sama pemahaman aja. Maaf ya. Nah, ini yang paham seorang aja. Nah, ni kau merujuk paham sahabat. Makanya tu di salang Quran. Wanya baca Quran sanut sosek dia baca Qurannya. Masalahnya yang baca Quran seorang aja. Paham je Pak? Jadi nak khawarij dulu dah mau belajar ke sahabat dah. Tentu dia tuan sebabnya. Tentu dia mereka tidak sahabat tu Nabi guru, tentu dia merekanya.
Tapi dia nak umum belajar ke sahabat. Dia apa? Ha? Macam mana tuan-tuannya? Tentu dan belajar di Madinahnya kan? Kan ya? Kalau di Madinah apa ilmu yang pelajari? Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Liang mau saudara belajar ke dan? Apa itu? Beredar isu Wahabi dunia kan ya? Jadi sahabat dulu tidak mau orang Khawarij itu belajar ke mereka. Bukan mereka tidak tahu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Cuman masalahnya beredar isu mereka tidak condong doa luleh. Pak Suman. Baik. Hayakumullah. Jadi paham ya saya? Jadi beredar isu di kalangan Al-Khawarij, sahabat itu tidak seperti dulu lagi. Bahaya sahabat begini. Ada sahabat yang berubah? Mereka yang berubah pandangan terhadap sahabat. Sama sekarang orang kalau belajar kita usul salasa, tu dah ngawat akhirnya nyambi usul salasa tu kita Wahabi dua. Tu Wahabi tu macam apa buyanya? Deh, aus darah. So pun tak sepakat dia nya. Kono bantai. Tu cuba jawab dia. Ni Alfi Haji kini tapi dah apa namanya ni? Ni Alfi Haji mana namanya? Dia belum berkuasa mereka tu tak berkuasa itu. Ni ada jawab kalau dah jadi kuasanya so jadi gubernur, jadi bupati, jadi kota, jadi polres dan sebagainya azab buat dia kena bantainya. Subhanallah. Tu tak ada kapolres, tak ada kapolda di sana. Ajo na rumah. Kalau sampai itu yang terjadi, ambo pergi ke Madinah, paham Darun Nadhah, ambo. Tahu paham Darun Nadhahnya? Sifat 20. Kan ya? Lama bagi ni kan tak jurah. Kan sifat 20. Tu sampai kalau berbezo pendapat je dosen, tak kan pernah lulus dah. Ni kan dia kena bantai wak dia. Duit dan gini lah. Ha? Tak pernah dia tanya, orang kalau tak Wahabi mana ni liang cik. Tak ada ketika segi saya selama belajar 5 tahun belajar sih tanah. Tak ada gara-gara tahu kita tidak Wahabi nilai kurang nilai dek kurang apa lajunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Tapi karena mereka sudah dipagar tidak boleh keluar dari kelompok, hanya memang terbatas tidak mendengar kepada para sahabat. Sehingga jadi target mereka Ali, Utsman dah jadi target. Akhirnya tinggal dua akan dia hancurkan. Siapa? Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu, ya sebelum beliau wafat, beliau kan seperti Nabi alaihi salatu wassalam, sangat ingin keselamatan bagi kaum muslimin. Ketika ditanya tentang Khawarij, Nabi alaihissalam ditantang tentang Khawarij, Ali, akuffarun hum? Itu orang kafir Khawarij dong. Kan awak perangi mah. Kan tak boleh merangi kaum muslimin kan? Kan boleh merangi orang Islam? Ha? Boleh bapa angkat orang Islam? Kan tak dah. Tak boleh perangi. Tak terus kafir mereka. Jawaban Ali, minal kufri harabu. Justru mereka lari dari kekufuran karena takut kafir lah mereka begitu susah. Ya, contoh orang basuh aja polisi razia tu tak ada suai-suai lahi kan. Nah, dek lahi tu dia londo uang deh, atau dia londo deh, dia uang. Mana kau aja? Mana kau aja tangkap dia polisi tadi atau tabrakan tadi? Kau lah tabrakan lah. Kalau polisi pada mana suruh dia tilang umurnya paknya suai pak lah mati, sim lah mati, dia kan selesai kan? Kan tak ditekau ada pak polisi tu dah. Kan tak dah? Kadang-kadang nak budaya apa idenya? Iya, ada kawan kan melanggar aturan lalu lintas, dia pakai kopi Pak Haji paknya melalui lalu lintas tunya. Tak sekadar Pak Haji pak pengurus masjid tu gayanya nya. Ayolah pelah sok jam boleh pak nya. Kan eloknya kan? Tak boleh takut je sana. Dia takut dia salah tadi kan. Akhirnya dia tidak mau basuh sahabat, akhirnya tersesat jalan.
Jadi Ali radhiyallahu justru mereka karena takut kafir tadilah berlebihan sehingga mereka terlibat yang besar ini. Jadi kafir mereka enggak. Taib, kalau gitu musyrikunahum. Kalau enggak kafir berarti musyrik. Enggak, juga tidak musyrik. Lalu kenapa? Min syirki farru. Mereka jauh sekali dari kesyirikan. Taib, amunafiqunahum. Kafir enggak, musyrik enggak, berarti munafik dia. Kata Ali, innal munafiqina la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik enggak zikir kecuali sedikit. Ikau khawarij. Tahu khawarijnya? Nabi yang gambarkan, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian akan minder membandingkan solat kalian dengan solat mereka. Enggak awak ada pak sahabat dua. Jadi sahabat nengok solatnya khawarij, ya mungkin tak tahu ada orang buat macam itu lah. Itu lebih kurang dek sahabat. Nabi yang sebutkan, wasiyamahum ila siyamakum ila siyamihim. Puasa kalian minder kalian dengan puasa mereka. Banyak puasa mereka lagi pada sebagian sahabat. Bayangkan. Tapi apa? Yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama. Kamanta berkusah, yang berkusah mu'min ramiyah, seperti tembusnya anak panah dari sasaran. Dia loju wono tegang tembak, akhirnya anak panah melantai, tidak ada tinggi. Itu masalahnya. Dia terlampau loju. Ini kalau lada melantai, togak lele usur dulu. Kan ya? Tidak mana babu nampak. Kalau melantik kan tolak agak ada, tapi kalau tidak, nah isa adanya sakit dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu khawarij. Itu apa sih Amirul Mukminin? Hum ikhwanun lana. Mereka saudara kita. Makanya kita tidak mengkafirkan khawarij, saudara kita. Apa diperangi? Bagau alaina. Mereka memberontak pada kita. Kan Ali nak dibunuh kan? Faqatalnahu. Kalau orang memberontak, tentu diperangi. Kalau ada orang memberontak, Pak, itu lapis aja. Kalau ada orang memberontak, berlapis aja. Iya, tentu harus diperangi. Harus diperangi. Misalnya KKB di Papua misalnya, atau KKB itu apa namanya? Kelompok? Nggak habis kepanjangan ya. SPP dah habis. Kelompok kriminal bersenjata. Apa Indonesia? Satu itu tahu enam. Itu termasuk mengganggu keamanan dan memberontak, maka diperangi. Walaupun sebangsa. Nah ini sama-sama Muslim, iya. Cuman mereka karena menghukum kita kafir, maka diperanginya kita, maka kita lawan supaya mereka ini. Tapi sebelum diperangi, Ali mengutus alim habr, ulama besar walaupun umurnya kecil, Ibnu Abbas, untuk datang kepada mereka. Apa dia utus Ibnu Abbas? Apa di Ibnu Abbas diutus? Sabunnya lah Ustaz ya. Sabunnya lah ya. Sebab Ibnu Abbas bukan pejabat pemerintahan. Nya sampun ikut pemerintah. Kone cap. Nah, sasaran. Yang kedua, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka masih menghormati keluarga Nabi alaihi wasallam. Tapi Ali kenapa? Karena dia Amirul Mukminin. Induk kafir bagi mereka. Karena lam yahkum bima anzalallah, menurut mereka. Padahal Ali tidak keluar dari apa yang Allah turunkan. Tapi mereka seolah-olah lebih hebat dari Ali. Sama hari ini, orang-orang khawarij yang merongrong misalnya kerajaan Arab Saudi misalnya, atau merongrong kita, tidak mendengarkan perkataan para ulama kita. Lihat mau khawarij mendengarkan pendapat MUI? Mau mendengarkan? Tidak ada khawarij kok. Ada khawarij yang mau mendengarkan fatwa MUI? Tidak. Bagi mereka MUI itu adalah alat pemerintah.
Mau enggak orang-orang Khawarij di sana mendengarkan fatwa Hayatul Kibar Ulama? Enggak. Karena mereka menganggap ini alat boneka pemerintah. Jadi kalau ada nyawa-nyawa ulama lah disetir dari pemerintah, hati-hati juga seketik. Paham enggak? Jadi kalau ulama dulu sampai hal itu alat pemerintah, budak pemerintahnya, lado masuk seketik. Walaupun orang parawan oleh, lah boleh masuk. Makanya dikirim oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum berdebat, sebelum bermunadharah atau menyampaikan nasihat, Abdullah bin Abbas yakinkan dulu, menurut kalian dan lah Islam lendak. Kaya kan kalau dah Islam kan nongon juga lah. Menurut tuan-tuan sodo dan kau lah Islam lendak. Alhamdulillah le aku lainnya. Dan le kau tuan-tuan aku masih saudara yang saling mencintai dengan kalian lain. Taib. Tentu dek kalian dan anak paman Rasulullah lain. Tentu dek kalian wasiat Rasulullah terhadap ahli baitnya lain. Taib. Menurut kalian dan berilmu tu enggak? Lain. Alhamdulillah. Contoh kata. Lalu dijelaskan. Apa yang membuat kalian tidak mau patuh pada pemerintah Ali bin Abi Thalib? Lalu disebutkannya satu persatu. Dijawab oleh Abbas dengan ilmu satu persatu. Alhamdulillah jole makna. Ibarat nan dokek lah bakokong, nan jauh lah batunjung. Ya lah bakuyu, tahu nan soleh bagali batun sabuat Ibn Abbas. Dah jole upona nampak. Ya. Lah jole sodok. Cuman masalahnya sebagian besar iya orangnya lain. Tapi no anak setuju dah. Hilang patut deh. Hilang patut deh. Ketujuh. Patutnya ikut Ibn Abbas bertobat dari kesalahan ini. Tapi awaklah terlangsung sepokek nang. Tidak mungkin pocah lah tak jadi menangan lama sangko dah. Kan ada macam itu. Hah? Poncang kadang le mohon maaf ya yayasan podo kebenaran. Kadang poncang ormas le podo kebenaran. Ini orang awak dua ya. Jadi salang-salang. Kan ada macam itu Jadi yang lahir hamiyah, fanatisme, asabiyah, fanatisme, semangat fanatis. Jadi salang-salang le. Ini ulama awak tu. Contoh kan jadi itu je. Adanya orang Ustaz Dasman, oi, yang salangnya buat Ustaz awak kan dia juga. Mana fanatik. Tapi orang nanda ditengok dia apa dalil ayat itu. So kalau buat Ustaz Dasman sabu itu acak tu. Dan kebanyakan kan enggak ada. Ustaz awak salang-salang bukan mainnya. Gitu. Akhirnya dari 10.000 atau sekian ribu mereka, tapi alhamdulillah 3.500 hati taubat. Yang salah biar tak hilang patut dia, dek ketujuh. Ini kodoknya kalau sedang kuliah, majau kan diskusi itu kan, lejau le nampak sodonya, pahamnya, le ada pantahan le, tak le Ustaz. Buat bocornya lainnya, tu mau ubah nanti lunya. Kalau mau ubah lu lah, tapi lajau le nombor tua, Allah. Nani hari salah. Tak lihat punya salah tapi lajau le dia maksudnya tak ada dalil kan, atau bisa berubah. Adunnya terbayang lah. Berubah mereka kan. Amatnya tagang masuk rumah regonya kan itu banyak masalah. Tak, saya tak nuntut antum berubah. Tapi yang saya inginkan antum tahu mana yang hak, mana yang batil dengan dalilnya. Soal hidayah terserahkan pada Allah SWT. InsyaAllah nilai orang tak berkurang lain. Yang mana seri itu? Tak ada perbedaan pendapat akan mengurangi nilai. Apalagi kan membunuh orang atau gitu. Nak kena hadur dulu. Ya mengurangi nilai tak pandai. Ya berdebat saya cira kuliah dan ya sampai panik telinganya kita awak atau telinga awak dia kan? Kan ya? Tapi alhamdulillah pas ujian tak batambah kurang nilai Ustaz, batambah Ustaz. Nya kadang 50 dapat dia nyawa nak bayarnya BG kan. Apa cara nombor tu? Atau kadang enyo lewat mau berbantah di kelas. Mau diskusi. Dan ketika memegang pendapat tu kuat, walaupun salah tapi nya punya alasan dan mau berterus terang. Itu nilai plus. Tetapi kalau hadir ndak amua sudah itu ketika berdebat di belakang main itu kan tidak aja, tapi tetap tak akan berkurangi. Mau puluh aja babanya, cuma tidak berkurangi.
Nah, tapi kalau azan sekato bos ya. Azan dulu. Ya. Silakan. Nah. Lambe masuk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi SAW kemudian diwariskan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya, dan generasi setelahnya menerima seperti yang terima dari sahabat, itulah yang dinamakan istiqamah di atas agama. Sedangkan yang menyimpang sedikit itu pasti kata Nabi halik, pasti silakan. Kan penyimpangan si acik, bahasa acik kok dionya kan, apa itu cinta alul bait, tapi tidak mengikut konsepnya para sahabat. Ya Pak, belabio sandua, ya belabio sandua. Kalau tiga sandua dia sahabatnya buat limo, nah sudah itu tidak termakan, salah borong, nyabi tigonya kan, buat limo. Jadi salah sanduk mereka. Tengoklah Khawarij, bukan orang biasa, rajin beribadah, bacaannya sama dengan sahabat, Quran juga, cuman tidak mengikuti pemahaman sahabat. Akhirnya melonceng terlalu laju. Tak, ya contoh istilahnya kepaik ke pegi, sono ke suangtunya kan sampai masuk dalam pegi lah. Dia nak selamat, dia nak copek selamat. Ya Pak ya, dia nak sampai selamat, akhirnya tidak selamat. Itulah Khawarij. Balau biyonoloju yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dia terlalu khawatir, akhirnya tidak selamat. Kita tidak khawatir boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Akhirnya sahabat sendiri kopiun dia. Sahabat di kafir kita tidak umumnya ngaji ke sahabat dah. Apa sebab sahabat dulu berubahnya? Tidak sahabat berubahnya non berubah. Apa sebab disebut dia berubah? Masalahnya karena keadaan kebutuhan manusia kan berubah. Ada hal-hal yang belum ada, masalah duniawi di zaman Nabi sudah ada di zaman akhir sahabat. Lalu mereka berijtihad menyesuaikan dengan hadis Nabi SAW dan sepakat mereka. Mereka tidak mau nemu itu, tidak mau nemu itu. Kan Nabi bilang terjadi fitnah nanti, terjadi ikhtilaf. Mereka tidak mau menerima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat berlebih.
Demikian pula Qadariyah terlampau cerdik wanula PQ. Adi terlampau dalil dah. Ya, nya dalil kia ceneka wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Itu dipikirlah bila biar apa? Bila biar dalam lame. Kalau lame le sehat kalau. Wallahi sehat kalau diingkari sudah itu deh. Enggak boleh nyalam je nang nya. Akhirnya dinafikan takdir. Enggak boleh ada takdir. Akhirnya nya takdir tu dek Nabi ndak untuk dipikir tapi untuk diimani. Sama dengan berita Al-Quran hadis, Nabi petunjuknya ke sahabat bukan untuk didalami tapi untuk diimani. Bahkan Nabi katakan halakal mutanatti'un, orang yang terlalu mendalam sekali berpikir celaka apa suruh binasa. Aku dipikir-pikirnya deh, kalau begitu mesti begini, kalau begini mesti begitu. Akhirnya meninggalkan beriman pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lahirlah kan apa? Mu'tazilah cina tujuh. Dek sangat khawatir jangan sampai menyekutukan Allah dan sangat ingin untuk menyucikan Allah. Sampai-sampai berita Allah ditolak deh. Tak mungkin doanya. Kalau batang Allah Ta'ala berarti sama je makhluknya. Sudah itu tak mungkin ya. Kalau nawuh Allah Ta'ala sama je makhluknya, makhluk nawuh Allah Ta'ala nawuh berarti sama je. Akhirnya sifat nawuh pun tak diimani. Akhirnya Allah Ta'ala tak nawuh. Gara-gara apa? Berlebihan mengikuti kecerdasan. Makanya tak perlu cerdik warna orang. Cerdik bukan tak butuh, tapi cerdik yang membawa kepada taat. Sebab cerdik membawa kepada durhaka, iblis cerdik durhaka, Firaun cerdik durhaka, Haman cerdik durhaka, Qarun cerdik durhaka, Abu Jahal cerdik durhaka. Kan ya? Kita tak butuh orang cerdas yang bawa durhaka, tapi yang cerdas bawa ketaatan. Kalau Allah yang bercerita, untuk Rasul bercerita, untuk ijma' sahabat, untuk tidak banyak cincin dalih dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Intinya agama yang menyelamatkan itu yang diwariskan Nabi SAW dan ditransformasikan oleh sahabat kepada generasi selanjutnya, dan generasi itu mengikut pula. Nah, tapi yang kreatif beragama, yang inovatif dalam beragama, inovasi tiada henti, macam Suzuki, ya, inovasi tiada henti. Itulah berujung nanti batinggan agama zaman sahabat tu akhirnya menjadi agama Islam. Nah, itu lahirlah agama Islam Nusantara, asal Islam murni, asal Islam jamaah, Islam apa lah? Inklusif, Islam futuristik, Islam apa lah? Colorful dan sebagainya. Tidak. Semua itu adalah fata morgana. Semua itu adalah kesesatan nyata. Tapi yang adalah waraditu lakumul islamah dina, Islam yang tidak ada mudhafun ilainya. Tak ada mudhaf, tidak ada mudhafun ilainya. Islam yang ma'rifah, yang sudah dikenal zaman Nabi. Ini yang dimaksud oleh Syekh wa hadza dinuhu. Inilah agamanya. Kamu saku kan sudah kita usah malam kau. Kau sendak sudah. Tentu lambe ketika tanya dak mau cerita yo tindak ke. Ya. Nah, saya kira cukup sampai sini ya. Sekato je jadi lalu. Ya. Tapi lepas paham juga ya. Jadi agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW seperti yang diajarkan oleh para sahabatnya. Ya, sahabatnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan itu memang betul-betul mau menurut, ya, bukan menurut kita. Sebab Nabi sendiri disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang dia inginkan. Fastaqim kama umirta. Waman taba ma'aka. Yaitu istiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kamu inginkan. Nyawana istiqamahnya, tapi menurut keinginan kita. Awana ada sunnahnya, tapi menurut keinginan kita. Ya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Syafi'i mendapatkan pernyataan yang kalau diterapkan ini, tapi jangan salah paham tak? Hanya salah paham tu lain lo citor.
Yaitu Imam Asy-Syafi'i ketika membahas tentang larangan dan perintah Nabi, bahwa melanggar perintah Nabi semuanya maksiat. Semuanya maksiat. Termasuk yang haram, yang mubah, termasuk yang makruh, iya. Nyetogang dia, babuk je. Kecuali tidak togang dia. Makan biawak kan tak biawak pun, biawak yang di Arab tu, dop, togang dia? Tidak. Tapi kalau misalnya apa nomor misalnya cukup jangkut togang dia. Togang dia. Tapi kan mubahnya Ustaznya bagi sebagian kan, atau makruh. Nah, yang satu yang berkeyakinan makruh sekalipun tetap dihitung durhaka, maksiat oleh Imam Asy-Syafi'i. Cayo tuan-tuan. Cayo ke Imam Syafi'i enggak? Kena boleh aku pan. Ya, kau enggak cayo tanya kayaknya conda apa mau kasih kan? Iya kan? Nyinya kan nasir kan? Lalu ditanya oleh yang bertanya, ya Abu Abdillah, zakah haram, na'am ma'siyah, lakin hadha mubah atau makruh, kaifa yakunu ma'siyah? Yang itu haram ialah boleh maksiat kan? Ada dosa, ada hukuman. Itu kan enggak? Kan mubah, enggak berdosa kan? Sah? Makruh berdosa? Makruh berdosa. Lah ambil tu timbul ambil kau jodoh. Makruh tak berdosa dah. Kan ya? Ma la yu'aqabu ala fi'lihi. Tidak diiqab, tidak dihukum kerana melakukannya. Wa yustabu ala tarkihi, tapi diberi apresiasi kerana meninggalkannya. Jelas? Taib. Berarti kalau dibuatnya makruh tak berdosa. Apa dia hitung maksiat? Ni kalau sampai dia tonton-tonton mak bayar dan jauh dah. Imam Syafi'i kan dia cerdas. Ini cerdas yang tak macam ni kono perlu. Cerdas tapi bawa ketaatan. Bukan cerdas yang lari dari kenyataan. Nah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Nah, sesungguhnya maksiat itu bertingkat. Ada maksiat yang tarattaba alaihi iqab. Ada yang maksiat yang diberikan sanksi. Pelanggaran yang ada sanksinya. Dan ada pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Ada pelanggaran yang tanpa sanksi. Apa dia? Lambik jawaban. Kalau lambik jawaban termasuk lambik sudah. Ada enggak pelanggaran yang tanpa sanksi? Ada. Contoh di pemukiman pemukiman padat, lari kecepatan hanya 20 derajat Celcius 20 km per jam. Jadi sampai dia kawan sampai puluh, ada hukuman? Tidak ada sanksi. Dilarang melewati masjid, bunyiin klakson. Ikut ada klakson kenal pun dia gas saja. Ada sanksi? Tidak ada sanksi. Tapi itu maksiat itu tidak? Pelanggaran itu tidak? Pelanggaran. Masa aturan manusia dianggap pelanggaran, aturan Allah tidak dianggap pelanggaran. Jadinya, jadi ada pelanggaran yang dimaafkan Allah. Dilarang togang bu deh, tapi muka ruang. Ya, tidak ada hukuman lah. Cuman leo Allah Ta'ala nengok. Leo kasihnya di masjid cendeko alhamdulillah. Leo Allah Ta'ala nengok. Tapi makruh kan dibenci. Makruh itu kan dibenci kan? Siapa mau benci? Allah dan Rasul. Tahu tak dia tuan-tuan kasihnya ketika jadi sahabat baca aku di zaman sahabat awak. Di zaman sahabat asal itu suara Nabi baca itu. Alhamdulillah. Letak lah dapat Nabi jadi itu. Kan tak ada? Kan tak mayir dah? Tak mayir dah. Walaupun tak berdosa. Nabi mungkin tak sabut dia dah. Maksudnya kami tak juga kan? Cuman Nabi pasti senang melihat. Makanya Nabi sabut siapa yang makan buat dari hadis syajarah, iaitu pohon bawang, kucai.
Jen ikut solat je kami. Sampainya bersihkan dulu. Coba yang kan tak ada nyabuk haram makan kucing itu kan. Daun bawang tak ada nyabuk haram dah. Tapi dihitung sesuatu yang maksiat walaupun tidak ada sanksinya. Nah, kalau pendekatan ini yang kita lakukan, sogan awak ada melanggar perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sogan awak ada meninggalkan perintah Allah dan Rasul, sogan melanggar larangan Allah dan Rasul. Sehingga tak hitung leh, tak apa-apa. Tak pakai tak apa-apa kaji leh. Tapi kalau awak kojong, dia tekonan ko togang dek Nabi. Iya tak? Contoh, tuan-tuan kalau pulang ke rumah disambut dek bini. Tak banyak mau gua mana. Kalau banyak penderitaan Pak Nombak. Disambut dek bini, ya. Kalau kena sambut iya atau sayang bono lah kat bini kalau macam itu dulu. Hah? Sambut. Tak sambut dah sambut. Wajib tak? Kan tak wajib. Tetapi ketika dilakukannya tambah sayang tak? Tambah sayang. Tambah sayang. Raja lero. Saudara tak nampak biti tadi babelur kan? Saudara tak beri hadiah terus beri hadiah. Tapi kalau setiap pulang, ya, Assalamualaikumnya, tak ngau jawab salam di entah mana di sini, tak habis. Tu Cina bunga pulang dah. Hah? Tak juga kan puruk lo. Tak kan ada sambutan lah. Kan ya? Pada barang wajib tu barang sunat. Sunat. Tu kalau tak buat deh tuan hukum, tak juga kan? Cuma ni buati. Jangan buati. Yang dia tengok di sinetron kena sambut sodo, tiba di kawah Indo no. Kan ni di sinetron deh mak. Tu dia lewat jual nengok sinetron dulu leh. Baru nengok rumah. Sampai dulu ada anekdot di kampung awak kan. Sejak nonton filem India lah cara bawa nampak kau ni je. Anti ya, filem pula. Kan filem pula pak. Bila pulang laki tu bersambut. Yang laki ayo nak jebuliur lah. Nah, kan dia kan pay bantau. Nah, itu kan dek tuntutan kerja. Bagajinya nak buat turun. Coba dong gaji bini buat macam itu dibuat dah dong. Ya kalau kau sudah buat abang tiap pulang 1,000. Santau 1,000. Itu laju dong. Iya. Apa lagi kata gaji artis subai. Ya, baiknya sekali tayang 2 miliar. Atau tak kan apa juga dia nonton dia kan sampai kojo gitu lah. Gitu. Ya mak ya. Apa dia sedia mak? Tak fikir lah dia. Dia ni fikir mana lah, tak apa je lah. Nah, ya kalau siapa yang lah dapat sambutan macam itu maka pelihara baik-baik. Ya apresiasi sekali-sekali. Sah? Amanah nalun mungkin awak kurang perhatian juga. Dia awak salah lagi. Malah pulang jam 1 tahu ya, maupun cara nyambut dah. Apalah sebelum subuh lagi kan. Adanya sampai no jago lewat lapai pula. Kan ya? Sehingga tingai, cik apa je pakai tingainya. Sudah itu pailah salawat. Jadi salawat. Jangan salawat. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada larangan tidak haram tapi tetap dihitung maksiat. Karena maksiat itu artinya tidak melaksanakan perintah. Tidak melaksanakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak membantah, tidak meninggalkan perintah atau tidak melanggar larangan. Kita pahamnya ya? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika nyebut solat berjamaah itu sunat muakkad bagi perorangan dan fardu kifayah bagi jamaah semuanya. Artinya kalau sampai tidak ada soalnya jamaah dosa sodo. Lebih wajib pada solat jenazah. Tapi bagi personalnya sunat muakkad. Tak tercatat lah pula Imam Syafi'i dan nangnya dek sunat mandan pai jemaah adanya tak lupa ya Allah. Bahkan diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya muridnya di Mesir di tahun-tahun terakhir beliau dia menjelang hidup beliau sebutkan ra'aitu Syafi'iyyah wa huwa yusalli bi Masjidil Fustat wal basurat damu yasiru min basuratihi. Saya sering menyaksikan Syafi'i selalu sholat berjamaah di Masjid Al-Fustat, masjid besar Mesir,
dibangun oleh Amr bin Al-As dulu radhiyallahu anhu, padahal darah wasirnya mengalir. Ini kono penyakit buya-buya. Ini penyakit yang kojo banyak dua. Kan beliau. Seolah kan dah uzur kan. Nampak dua orang kan ya. Bodoh ganggu orang jalan enggak. Padahal sunatnya kan enggak. Beliau enggak jadikan alasan sunat itu untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apa sebab? Beliau tidak ingin perintah ini tidak dilaksanakan. Karena Nabi memerintahkan. Ya, berarti Allah suka. Tidak ingin dia ketika Allah menyukai sesuatu, dia tidak ada di saat itu. Nah, itu coba bezonya pendekatan awak dengan pendekatan fikih. Fikih kan asal lain tidak berdosa, tinggal julannya. Asal lain tidak berdosa, jen buele. Tidak, kita tidak ingin menegakkan agama seperti agama di zaman sono. Tidak aja bertentangan dulu dosanya. Cuma nak dianggap je bertentangan dah. Ya, non sunat ni contoh wajib cucinya. Tak pun nak sabut yang sunat contoh wajib dah. Cuman bezonya awak nak ingin untung gadang tentu harus banyak kerja. Kan ya? Babutiu sodo. Ya, nan untung mau pia bambi aja. Nan untung 10 pia bambi aja. Nan 10 juta untung dibuat temu aja. Kan ya? Nya nan 10 pia dia kalau laku lah 1 juta lah 10 juta boleh. Makanya tak boleh. Makanya Imam Utsman dalam berdagang katanya, saya tidak pernah menganggap remeh keuntungan berapapun. Awak di dalam beragama macam itu je. Jangan menganggap satu amal pun remeh dalam beragama. Sebab kita ingin dapat keuntungan besar. Karena Nabi bilang, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Lah, siap berubah? Tidak jawab berubah, apa perlu siap? Ngelah jawab, tapi tidak mau ubah cara pandang aja. Ya, dia memandang sesuatu tidak berdasarkan hukum juga, tapi berpandang tentang bagaimana Allah suka, Allah tidak suka. Kalau ingin kita disukai Allah, ikuti perintahnya. Kalau ingin disukai Rasulullah, ikuti perintahnya. Tinggalkan larangannya. Lah tidak tolak lebong aku. Kan ada kadang-kadangnya kan dia nak tolong sampai solat jemaah aja apa itu. Kalau tengen kau kayaknya anak-anak kau sakit ah. Tu sonton mah sakit dulu. Dah apa lah beliau ndak berjamaah. Kan ya? Kalau tengen kan kau mudarat ada lobabnya. Atau misalnya dia mak nak naik salam bonus wala kamatnya. Kan ya? Beko mutar nanti panjang. Kau jo banyak kan dibuat. Makalah dah lu jalan nak jemaah. Ada uzurnya. Tapi jangan air buat itu. Jangan air itu lah sekali. Makalah dulu. Jadi kalau buat nara tuan-tuan nampak dan makan tentang orang la kamat kan, mungkin dia itu garunya. Mungkin dia itu. Atau sedang musafir. Jadi buat sangkut dia awal mak ustaz tu je. Dan katang payah kumbu ke mak dia. Tu nanti ni misalnya sampai dia tapas itu misalnya. Mana ya? Asitan dia. Ianya suang wanti tendi kuatan tu terlalu dah tahuin sampai siko dek kan. Ini kalau lah terlalu aja dia lajun motor dek kan terlampau. Tu pas tak jago lah naik so galang-galang. Pas wanti situ. Azan on apa kamat on ni. Ustazi wa salam tu. Atau nampak dapat ke? Ustaz situ potong solat jemaahnya ni kesan hanya kan. Tanyong lupa. Ya tanyong lu bosa buik. Ustaz tak berbeza kaji je perbuatan mau makan dulu pak, mau makan dulu. Sudah itu tanang kami tanpai kumpul ni paknya suruh banti di kuat tadi amat tak mau banti dah terlaluannya lah tahu ini je kan kontong tak sampai pakan lah panjang dan itu misalkan tak kejadian ke apa nak je macam itu bertahu kayaknya kau banti di kuangnya dan terlaluan ni lah sampai pakan pun dia lah sakit poin dah itu tak apa je maknanya minta maaf je lah sambil menyambut kan ni nyala panik boleh tak nampak Allah tagan jogong kan padahal itu lebih jatihadnya. Baik, terima kasih, mohon maaf dah belajar darinya jadi kan kamu berubah tak berubah kojur tak berubah keyakinan tak berubah cuman semangat bertambah untuk mengamalkan perintah meninggalkanlah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Asal nak kada la jawab tak ada tanya jawab Ustaz.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.